Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kibletek Kantil. Semoga Sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pokoknya jangan sampai ada kata putus asa, karena semua persoalan, semua masalah yang ada di dalam kehidupan kita itu ada jalan keluarnya. Tidak ada namanya jalan buntu. Asal kalian mau mencari jalan, pasti menemukan jalan. Oke, kali ini Kibletek mau membahas tentang buku. Masih pembahasan tentang buku. Yang Kibletek mau bahas sekarang adalah buku yang ke-6, yaitu buku Gumbrek. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalau yang belum subscribe ya di subscribe, bunyikan loncengnya, terus di like, di komen, di share ya ke teman-teman kalian. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang buku. Tapi sebelumnya tetap Kibletek mau memberikan intro ya. Kali-kali ada yang baru nonton video Kibletek yang langsung yang sekarang ini, jadi tetap Kibletek mau memberikan intro. Apa itu buku? Bedanya apa dengan weton? Wuku dan weton itu perbedaannya adalah kalau weton itu perhitungan yang berdasarkan hari nasional, kalender ya, dan hari pasaran Jawa. Jadi nanti ketemu nilainya, jadi nilai neptunya berapa itu adalah penjumlahan dari hari nasional dan hari pasaran. Kalau wuku itu juga ada termasuk di dalamnya adalah ton. Tapi di sini ada penambahan perhitungan tentang tanggal, bulan, dan tahun. Jadi meskipun wetonnya sama, anggap aja minggu pahing. Minggu pahing ada yang wukunya Gumbrek, ada yang wukunya Sinta. Jadi meskipun wetonnya sama, belum tentu wukunya sama, karena ada perhitungan tanggal, bulan, dan tahun. Ini termasuk salah satu hitung-hitungan yang ada di dalam primbon ya. Untuk wuku juga bisa untuk menghitung seumpamanya pusaka atau keris apa yang cocok bagi pemegang yang harus dipegang oleh buku apa, itu kerisnya apa. Itu sebenarnya ada. Cuman kalau di sini Kibletek hanya membahas tentang watak ya, watak dan penjelasan sekitarnya itu aja. Jadi kalau untuk pusaka di sini Kibletek batasi ya, nggak dijelaskan dulu ya. Oke, buku itu ada 30 buku, sedangkan weton ada 35 weton. Nama weton itu ada 35. Buku setiap rotasi itu 7 hari. Jadi kalau weton 35 mendapatnya 5. Jadi kalau buku 30 dibagi 5, 6. Jadi 6 perputaran buku itu, jadi mungkin minggu pahing mungkin ada yang di wuku Sinta, wuku Gumbrek, dan wuku lainnya. Jadi beda, meskipun wetonnya sama tapi tahun kelahiran, bulan kelahiran dan sebagainya beda, makanya nanti akhirnya bukunya juga beda. Buku lebih mendalam lah dibanding weton. Oke, kali ini Kibletek mau membahas tentang wuku Gumbrek. Wuku Gumbrek itu rotasi 7 hari, dimulai dari hari Minggu, yaitu Minggu Pahing sampai Sabtu Pon. Jadi rotasinya dari Minggu Pahing sampai Sabtu Pon. Untuk wataknya itu ada Geter Wong Tinuku Abane. Geter Wong Tinuku Abane. Itu maksudnya adalah dia berwibawa, sangat berwibawa dan sangat berpengaruh. Semua apa yang diperintahkan oleh dia, oleh orang wuku ini, dia akan dituruti perintahnya, akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Di buku itu ada namanya perlambang atau lambang-lambang. Jadi ada yang lambangnya pohon, gedung, burungnya apa, itu di buku ada namanya perlambang. Untuk wuku Gumbrek itu lambang pohonnya adalah pohon beringin. Pohon beringin itu melambangkan
kalau orang ini itu bisa mengayomi, bisa sebagai tempat berteduh ya, bisa sebagai tempat perlindungan, berteduh atau berlindung ya, mengayomi lah. Jadi bisa, orang ini adalah memiliki sifat pengayom, melindungi. Terus dia berbudi luhur, jelas dia sifatnya mengayomi, dia pasti berbudi luhur juga. Karena itu dia juga dermawan, karena memang sifat dari pohon beringinnya ini adalah mengayomi lah. Jadi ya dia melindungi, mengayomi, dermawan, masih berbudi luhur. Dan satu lagi, dia selalu beruntung. Karena kebaikannya dia menjadi orang yang selalu beruntung. Ini untuk perlambang dari pohonnya, yaitu pohon beringin. Perlambang kedua adalah burung. Burungnya itu adalah ayam hutan. Ayam hutan itu suka dengan kesunyian. Dia orangnya lebih suka menyendiri karena lebih suka ketenangan. Dia tidak suka di keramaian. Dia suka ketenangan. Dia cara berpikirnya juga tajam lah. Cara berpikirnya bisa fokus, bisa tajam, bisa sampai ke permasalahan apa yang dia pikirkan, dia bisa sampai. Di samping itu dia juga dekat dengan penguasa, dekat dengan pejabat. Jadi perlambang dari ayam hutan ini adalah dia disukai oleh para pengusaha, oleh para penguasa atau para pejabat. Dia lebih suka kesunyian. Ini perlambang dari ayam hutan. Terus perlambang dari gedungnya. Gedungnya itu di sebelah kiri. Gedungnya di kiri kan. Jadi gedungnya dia itu di sebelah kiri, itu berlambang bahwa dia memang benar-benar orang yang welas asih. Dia mengesampingkan duniawi. Cuman kalau lagi jengkel ya mungkin lain cerita sedikit, cuman ini jarang. Jadi dia orangnya benar-benar welas asih. Ini sama nyambung lah ya sama wataknya dia yang memang dermawan. Dia untuk urusan duniawi dikesampingkan. Jadi dia welas asih, dia dermawan. Pokoknya orangnya baik lah. Itu perlambang dari gedung di sebelah kiri atau gedung di kiri, dikirikan. Untuk yang keempat adalah kaki kanannya direndam. Kaki kanannya direndam itu memiliki arti semacam perintahnya itu dingin di depan tapi panas di belakang. Ini nyambung dengan yang semua perintah yang dia keluarkan, meskipun itu tidak galak ya, maksudnya pasti dilaksanakan dengan baik oleh para bawahannya. Karena ini semacam kewibawaannya dia ya. Dia tidak perlu galak-galak, tidak perlu acting semacam kayak berkuasa. Dia santai, dingin aja. Kalau pemerintah dia santai, tidak terlihat orang yang galak itu. Tapi semua perintahnya itu dilaksanakan dengan baik. Dalam arti panas ini ya diselesaikan dengan baik. Itu sekiranya untuk yang wuku gumbrek. Jadi kesimpulan dari wuku gumbrek adalah dia adalah seorang yang berbudi luhur, baik hatinya, dia dermawan, dia suka melindungi dan mengayomi orang lain, dia dekat dengan para penguasa, pejabat, intinya dia orang baik. Jadi untuk wuku gumbrek ini kesimpulannya dia adalah orang baik. Jadi kalau di sini tidak semua Minggu Pahing itu wukunya gumbrek, tidak semua Sabtu Pon itu wukunya gumbrek.
itu karena tergantung ya. Jadi tidak semua yang antara Minggu Pahing sampai Sabtu Pon itu pasti wukunya gumdrek. Enggak, karena itu nanti ada hitungan tanggal, bulan, tahun. Dan ini juga termasuk hitung-hitungan dalam artian salah satu hitungan nanti weton hasilnya berapa, wuku hasilnya apa, nanti yang siklus-siklusnya itu juga hasilnya apa, itu nanti di prosentase, nanti hasil prosentasenya bagaimana, itu yang bisa menjadi acuan. Dan ini ingat, ini baru faktor langit. Karena manusia itu dipengaruhi 3, faktor langit, faktor bumi, dan manusia itu sendiri. Faktor bumi antara lain adalah di mana lingkungan kalian tinggal, di mana kalian lahir, dibesarkan, dan kalian bergaul. Yang ketiga itu faktor manusia. Faktor manusianya adalah itu pengaruh dari lingkungan bumi, faktor bumi. Kalau faktor buminya kalian lingkungannya jelek dan faktor langitnya terpengaruh, maka sisi negatif kalian yang menjadi karakter dari manusianya itu. Jika karakter manusianya itu negatif, perhitungan weton semua itu akhirnya yang meskipun hitung-hitungannya bagus, semua weton kan tetap ada positif dan negatifnya. Meskipun hitung-hitungannya bagus, tapi karena lingkungan faktor buminya itu jelek, bisa jadi karakter manusianya jelek, dan akhirnya yang muncul adalah sisi negatif semua dari faktor langit itu. Jadi di sini semua ini untuk pelajaran, diambil hikmahnya, diambil pelajaran. Ini bukan ramalan atau semacamnya, ini adalah sebagai bahan introspeksi diri. Jadi setidaknya kita ngerti watak kita, karakter kita bisa antisipasi, bisa belajar dan bisa memperbaiki. Sisi negatif kita perbaiki, sisi positif kita munculkan semaksimal mungkin. Kalian bisa menjadi versi manusia yang terbaik. Oke, gitu Sobat Bitek. Kalian mau percaya atau tidak, itu tidak masalah. Yang penting ini kasanah keilmuan ini bisa diungkapkan dan mungkin bisa diwariskan ke yang lainnya, karena ini adalah ilmu kita yang diwariskan oleh para leluhur kita. Itu waktunya juga mereka pengamatannya tidak setahun 2 tahun, tapi 100 tahun, berabad-abad lah, bahkan ribuan tahun, kita nggak tahu. Oke, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pokoknya tetap semangat, jangan putus asa. Salam Ki Bledek Cantil.